Saat ini, semua orang kaget. Mereka semua ngeri dan tampak ngeri. Ya Tuhan, ini sudah berakhir, sudah berakhir. Master Pavilion Tianwei Yusin dan Master Pavilion Abadi Chu Yueli tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Dewa Kaisar, itulah akhir dari jalan evolusi. Begitu Anda memasuki alam ini, jarak antara Anda dan Kaisar Agung sangatlah tidak masuk akal. Itu adalah keberadaan yang legendaris. Seorang Kaisar Dewa sudah cukup untuk menciptakan kekuatan tertinggi di lautan kosmik yang telah diwariskan selama zaman yang tak terhitung jumlahnya dan akan memerintah selamanya. Mengapa tidak ada informasi seperti itu dalam intelijen kita? Dengan kekuatan Sage Agung Siyu, nafas dunia bawah yang diperlukan untuk mempromosikan budidayanya ke alam Kaisar Ilahi sungguh luar biasa, setidaknya. Hanya Kaisar tertinggi dari dunia bawah memiliki asal-usul yang cukup. Dari mana asal-usul dunia bawah dari Sage Agung Siyu? Petik 2. Yusin dan Chu Yueli sama-sama terkejut, saat mereka dikirim ke alam semesta selatan. Jenius Laut, ketika mereka datang ke sini, mereka secara alami bertanya tentang kekuatan tempur tertinggi di seluruh laut semesta selatan. Meskipun Sage Agung Siyu kuat, menurut pengalaman hidup dan sejarahnya, dia tidak memiliki hubungan dengan kaisar tertinggi di dunia bawah. Lalu di mana apakah asal-muasal dunia bawahnya berasal? Ledakan. Sage Agung Siyu melayang di udara, dan aura dunia bawah yang mengelilingi tubuhnya bergabung dengan kekuatannya sendiri. Keduanya tampak sangat akrab satu sama lain meningkat ke tingkat yang sangat mencengangkan. Samar-samar, aura Kaisar Ilahi meresap ke udara. Ini adalah setengah tingkat Kaisar Ilahi. Nak, kamu memang kuat. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku mengungkapkan kekuatan seperti itu. Apa yang telah aku sembunyikan selama ratusan juta tahun dipaksa keluar olehmu hari ini. Jika aku tidak mengulitimu, kram kamu, dan potong jantung dan paru-parumu, akan sulit memahami isi hati kaisar ini. Benci. Petik 2. Boom. Pada saat ini, di antara langit dan bumi kota Nanyuan yang megah, tubuh besar Sage Agung Siyu berdiri dengan bangga, ditutupi dengan kekuatan mengerikan dari dunia bawah. Dan nafas kematian yang dingin memenuhi udara kehampaan dalam radius puluhan juta mil. Suara lolongan dewa seperti datangnya dunia bawah, membuat orang bergidik. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan sungai kegelapan mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Kaisar Dewa setengah langkah, Sage Agung Siyu ini sebenarnya adalah Kaisar Dewa setengah langkah. Hati Sage Agung Chu bergetar, dia terkejut dan bahagia. Sudah berakhir, hati Saroye tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia sangat percaya diri pada Yang Mulia, Sage Agung Siyu di depannya telah memasuki alam Kaisar Dewa, apakah dia masih lawannya? Wajah Qin Chen masih sangat tenang. Oh! Dia memandang Great Sage Siyu dengan senyum tipis dan berkata dalam hati, aura dunia bawah yang sebelumnya bergabung dengan orang ini cukup familiar. Hah! Alam Kaisar Dewa setengah langkah, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, dan Sage Agung Siyu mengerutkan kening. Yang Mulia, Anda sepertinya tidak takut sama sekali, kata Sage Agung Siyu dengan sedikit kebingungan. Setelah terobosan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa budidaya Qin Chen memang hanya pada tingkat Kaisar Agung, tetapi mengapa tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Mengapa saya harus takut? Qin Chen tersenyum, sumber ilahi saya tidak ada habisnya, jadi bagaimana jika Anda dapat menembus setengah langkah Kaisar Ilahi? Apakah Anda masih dapat menerobos dunia sungai hitam saya? Mata Qin Chen menjadi dingin. Aku melihat sungai hitam tak berujung niat membunuh di sekelilingnya dengan cepat melonjak, menutupi Great Sage Siyu dalam sekejap. Sombong! Teriak Sage Siyu dengan marah. Dia maju selangkah dan meninju sungai niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Ada dampak mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi meledak. Sage Agung Siyu meninju sungai hitam niat membunuh Qin Chen, langsung menghancurkan sungai niat membunuh yang diserang Qin Chen. Namun seperti seseorang yang berdiri di depan air terjun yang membelah sungai, sungai tersebut terputus pada saat mengambil tindakan. Namun kemudian lebih banyak sungai berkumpul lagi dan melonjak ke depan, membungkus Sage Agung Siyu dari segala arah. Apa? Great Sage Siyu terkejut. Pukulannya hanya menghancurkan sungai hitam, tapi tidak sepenuhnya meledakkan sangkar gelap di depannya.
Dia terkejut dan marah, dan Kaisar Dewa setengah langkah yang tak berujung di tubuhnya langsung naik ke langit, meraung, "Buka untukku." Tinju Kaisar Penghancur. Ledakan, ledakan. Aura Grid Sagesiu meningkat dengan cepat, dan dia melancarkan ribuan pukulan dalam sekejap. Dalam sekejap, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya mengguncang kehampaan. Kekuatan penghancur yang mengerikan belum bertabrakan dengan sungai niat membunuh Qin Chen datang dari kehampaan, dan banyak orang kuat di sekitar kota Nanyuan mau tidak mau menutup telinga mereka. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, bayangan tinju di seluruh langit berubah menjadi dunia kegelapan, bertabrakan dengan sungai besar niat membunuh yang dipicu oleh Qin Chen. Di bawah suara gemuruh yang mengejutkan, semua orang di kota Nanyuan mundur ketakutan. Namun, apa yang semua orang anggap tidak dapat dipercaya adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat serangan terhadap Sage Agung Siyu, mereka meledakkan sungai niat membunuh Qin Chen berulang kali. Namun, lebih banyak sungai niat membunuh menyebar dengan cepat. Sage Siyu yang agung seperti binatang buas yang terperangkap yang masih bertarung, tidak dapat melepaskan diri dari pengepungan Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Saya telah menggabungkan asal mula dunia bawah, dan melalui perpaduan Yin dan Yang, saya telah menyentuh alam legendaris Kaisar Dewa. Saya bisa disebut Kaisar Dewa setengah langkah. Mengapa bisa? Bukankah aku mengguncangnya? Sage Agung Siyu sangat terkejut. Asal-usul dunia bawah ini adalah kartu trufnya. Biasanya, dia tidak memadukannya sama sekali, tetapi hanya memasukkannya ke dalam tubuhnya. Kali ini adalah satu-satunya saat hal itu terungkap secara terbuka di depan semua orang. Setelah bergabung dengan asal mula dunia bawah, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Aku meledak dengan seluruh kekuatanku, bergabung dengan asal mula dunia bawah, dan menggunakan tinju penghancur kaisar. Satu pukulan sudah cukup untuk melukai seorang kaisar puncak secara serius. Dengan begitu banyak pukulan, bahkan pembangkit tenaga listrik ekstrim seorang kaisar puncak seharusnya sudah terluka, diledakkan olehku. Tapi niat membunuh Qin Chen, hanya sedikit dikalahkan di bawah seranganku. Dunia sangkar gelap masih stabil. Kekuatan apa ini? Sage Siyu yang agung terkejut dan tidak bisa memahaminya semua. Dia akan menjadi gila. Bunuh, bunuh, bunuh. Tombak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak itu memiliki kekuatan menusuk yang mengerikan dan membunuh tubuh Qin Chen di depannya. Karena dunia sungai hitam yang mematikan ini tidak dapat dihancurkan, seranglah tubuh aslinya. Hah, pergi. Qin Chen berdiri di langit, ekspresinya tidak berubah. Ketika dia melihat Sage Agung Siyu datang untuk membunuhnya, sosoknya tetap tidak bergerak, tetapi matanya menjadi dingin, dan sungai hitam niat membunuh di matanya tubuh sekali lagi diaktifkan. Sungai hitam tak berujung bergulung seperti banjir yang meluap, dan tsunami pecah dan melanda dalam sekejap, menenggelamkan Sage Agung Siyu dalam sekejap dan mencegahnya membunuh. Sialan, sungai malam yang gelap, bukakan untukku. Sage Agung Siyu meraung, dan sungai hitam yang mengalir di tubuhnya juga naik ke langit, menghantam sungai hitam pembunuh Qin Chen dengan keras. Ledakan. Dua sungai hitam yang menakutkan bertabrakan dengan aura berbeda dari aturan jalan yang berbeda, berputar dan terjerat. Tidak peduli bagaimana Sage Agung Siyu menyerang, mereka tidak bisa mendekati Qin Chen. Sebaliknya, mereka diselimuti oleh sungai hitam mematikan yang dilakukan oleh Qin Chen. Dia sepertinya terjebak dalam rawa, dengan sungai niat membunuh menyapu dirinya kemana-mana. Dia tidak bisa mendekati Qin Chen, dan bahkan terus mundur meski dipukuli. Ah! Sage Agung Siyu menggunakan tombak hitam di tangannya berulang kali untuk menembus kehampaan, tetapi tidak berhasil. Sungai hitam yang mengamuk benar-benar menyelimuti dirinya, seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Dia tidak bisa mendekati Qin Chen. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sage Agung Siyu tidak percaya. Bagaimana bisa seorang kaisar yang kuat bisa begitu kuat? Tidak dapat melepaskan diri dari kekangan Qin Chen. Ini hanyalah pemberontakan melawan Tiangang. Ini adalah metodemu. Qin Chen memandang Sage Agung Siyu dengan kekecewaan di matanya. Terobosan setengah langkah yang sama kepada Kaisar Dewa, Sage Agung Siyu sebenarnya lebih lemah dari Kaisar Agung Ningzang, dan dia masih ingin menyakitinya. Bas! Aura tak terlihat memenuhi udara dari tubuh Qin Chen.
Di bawah usahanya yang disengaja, dia diam-diam melepaskan jejak kekuatan dunia kacau yang dibentuk oleh lempengan batu giok ciptaan, dan bergabung ke dalam sungai panjang malam. Kemudian, Qin Chen melihat ke arah Grid Sagesiu, mengulurkan tangan kanannya, mengarahkan ke dada Grid Sagesiu, dan meraihnya dengan kasar. Berdengung. Kekuatan penangkapan spasial yang kuat menyelimuti hati Sage Agung Siu. Itu dia. Tubuh Grid Sagesiu bergetar, dan pupilnya tiba-tiba menyusut saat dia merasakan aura yang memancar dari Qin Chen. Saya mengerti. Harta karun Kaisar Dewa. Anda memiliki harta setingkat Kaisar Dewa. Pada saat ini, Sage Agung Siu merasa seperti kilatan inspirasi di benaknya, sebuah pencerahan, dan dia tiba-tiba terbangun, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Ya, anak ini jelas hanya berada di alam Kaisar Agung. Mengapa dia bisa menampilkan dunia sangkar yang begitu menakutkan? Itu adalah harta karun. Anak ini pasti memiliki semacam harta karun tertinggi, kemungkinan besar harta karun Kaisar Dewa. Dan sangkar sungai gelap ini dunia dibentuk oleh perpaduan harta Kaisar Dewa ini, jadi bahkan dengan tingkat kultivasi Kaisar Dewa setengah langkahku. Aku tidak bisa menahan nafas dengan cepat. Ada kilatan cahaya di matanya. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Qin Chen bisa menahan serangannya. Jika saya bisa mendapatkan harta karun Kaisar Dewa dan menggabungkannya dengan sungai panjang malam gelap milik saya, maka saya... Petapa Agung Siu gemetar di dalam hatinya budidaya, dia bisa menciptakan sangkar penjara hitam yang menakutkan, bagaimana dengan dia yang menerobos Kaisar Dewa setengah langkah. Sebelumnya, alasan kenapa aku selalu menyembunyikan tujuan memiliki asal-usul dunia bawah tingkat atas adalah karena aku tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Asal-usul dunia bawah tingkat atas memiliki beberapa godaan bahkan untuk Kaisar Dewa. Beraninya aku mengungkapnya dengan santai. Tetapi jika saya bisa mendapatkan harta karun ini, saya bisa dengan tingkat kultivasi saya saat ini, apa yang harus saya takuti? Memikirkan hal ini, Sage Agung Siu tiba-tiba melihat dengan cemas ke arah istana Tuan Kota. Patua Moyun, tunggu apa lagi? Raungan itu bergema di seluruh kota Nanyuan dan bergema di benak semua orang. Bab 5832, Tempat Inti. Patua Moyun. Raungan gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Setelah mendengar raungan Sage Agung Siu, murid semua orang menyusut dan mereka melihat ke rumah Tuan Kota Moyun Kue di kejauhan. Orang tua Moyun, apa maksudmu? Maksudmu penguasa kota Nanyuan, Moyun Kue? Salah. Dengan budidaya mendiang Kaisar Moyun Kue, bagaimana dia bisa layak mendapat perhatian orang kuat seperti Siu? Jika bukan Moyun Kue, lalu siapa dia? Sebuah pemikiran langsung bergema di benak semua orang kuat di kota Nanyuan. Mungkin hanya ada satu orang di seluruh kota Nanyuan yang memenuhi syarat untuk disebut Patua Moyun oleh Sage Siu yang agung. Bas. Saat jantung semua orang berdebar kencang, angin kencang yang tak terlihat tiba-tiba naik ke langit dari tempat istana Tuan Kota berada. Tiba-tiba, aliran udara liar yang menakjubkan menyapu ke langit bersama dengan pelangi spasial yang menakutkan, berubah menjadi sosok tua tergantung di antara langit dan bumi. Itu adalah Moyun Gubo, nenek moyang keluarga Moyun di kota Nanyuan. Leluhur. Melihat Moyun Gubo, banyak orang kuat dari keluarga Moyun terkejut dan buru-buru mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memberi hormat, dengan rasa ingin tahu dan kebingungan di mata mereka. Karena mereka tidak tahu apakah nenek moyang mereka ada hubungannya dengan Sage Agung Siu. Di bawah tatapan semua orang, Moyun Gubo, seorang lelaki tua, pertama-tama mengangkat tangannya ke arah Qin Chen, lalu memandang Sage Agung Siu dengan wajah jelek, dan berkata dengan dingin. Sage Agung Siu, mengapa kamu memanggilku keluar? Anda dan Qin dendam antar saudara adalah antara masyarakat naga hitam Anda dan saudara Qin. Sebagai leluhur kota Nanyuan, saya hanya berharap kota Nanyuan akan damai dan melindungi orang-orang yang tidak bersalah tempatmu. Apakah kamu akan menyakiti saudara Qin? Petik 2. Selain itu, dengan sisa umur dan tingkat kultivasiku, aku bahkan tidak mampu mengalahkan Sage Agung Yilong sebelumnya, jadi beraninya aku ikut campur dalam dendam di antara kalian berdua. Tanda tanya, saya hanya berharap kalian berdua bisa kembali bersama. Tolong jangan melampiaskan amarahmu pada orang-orang yang tidak bersalah di kota Nanyuan.
Mo Yun Gubo lemah, dan dia membungkuk dan tersenyum pahit. Sage Agung Siyu sangat marah, Mo Yun Guksu, kamu berhutang budi padaku saat itu, bukankah kamu berencana untuk membayarnya kembali? Nah, saat itu, pembangkit tenaga listrik teratas di dunia bawah menyerbu laut semesta selatan dengan kekuatan sedemikian rupa saya hampir mati. Anda memang benar Anda pernah membantu saya. Bahkan jika saya mati, saya tidak dapat membalasnya, tetapi satu kode adalah satu kode. Jika saya ingin membunuh saudara Qin demi Anda, di mana hati nurani saya? Tapi kamu membantuku saat itu. Demi dia. Mo Yun Gubo menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, tersenyum pahit dan berkata, Saudara Qin, kamu telah membentuk perselisihan besar dengan masyarakat naga hitam Siyu lagi. Dendam antara kamu dan masyarakat naga hitam akan hancur. Sangat tidak mungkin untuk menyelesaikan hubungan. Jika kamu bisa, dengarkan aku dan biarkan Sage Agung Siyu pergi Siyu, tidak mungkin bagimu untuk membunuhnya. Lebih baik menjalin hubungan yang baik. Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh. Mo Yun Gubo, anak ini kemungkinan besar memiliki harta karun itu. Dari Kaisar Dewa, Sage Agung Siyu berkata dengan cemas. Mo Yun Gubo menggelengkan kepalanya, bagaimana jika ada harta Kaisar Dewa? Itu milik saudara Qin juga. Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya ingin kota Nanyuan saya utuh dan banyak orang tak bersalah tidak untuk terlibat di dalamnya. Hal yang sama berlaku bagimu, saudara Siyu. Mengapa repot-repot? Apakah kamu serakah terhadap hal-hal di luar tubuhmu ini? Saudara Qin, dengarkan aku, biarkan orang bijak Siyu ini pergi, biarkan saja masalah ini berlalu. Titik petik 2, Mo Yungubo memandang Qin Chen dengan tulus. Bah bang bang. Qin Chen tidak bisa menahan tepuk tangan. Leluhur Mo Yun. Memang penyayang dan baik hati. Qin Chen bertepuk tangan dan tertawa, tetapi ada ejekan dalam senyumannya. Kamu pandai membujuk orang untuk berbuat baik, tapi bagaimana jika aku mengatakan tidak? Bo mengerutkan kening. Setelah mengambilnya, dia menghela nafas, Saudara Qin, mengapa kamu menempatkan dirimu dalam situasi yang tidak menguntungkan hanya untuk mencapai kesuksesan dengan cepat? Situasi yang tidak menguntungkan. Hanya kalian berdua, ayolah, jika saya tidak mendengarkan bujukan Anda, apakah Anda akan mengambil tindakan terhadap saya? Mo Yungubo berkata dengan wajah cemberut, Saudara Qin, saya juga melakukan ini untuk orang-orang Nanyuan yang tidak bersalah. Kota. Jangan khawatir, kota Nanyuan. Tidak akan terjadi apa-apa pada orang yang tidak bersalah. Qin Chen tersenyum. Pergi. Tiba-tiba, sungai hitam besar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di kota Nanyuan. Dalam sekejap, itu seperti banjir yang meletus, menyebar ke seluruh kota. Kemanapun ia melewatinya, formasi istana penguasa kota yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan hancur dalam sekejap. Banyak pusat formasi dengan cepat dibuka. Tidak. Formasi kita di kota Nanyuan telah rusak. Leluhur, Qin Chen ini menghancurkan formasi kita. Mo Yun menunggu orang-orang kuat bersembunyi di benteng mekanik. Mereka semua tampak ngeri dan saling memandang Mo Yun Gubo berbicara dengan cemas. Mereka mengaktifkan formasi untuk mencoba menghentikan invasi Qin Chen, tetapi itu tidak berguna. Sungai hitam niat membunuh Qin Chen mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Kemanapun ia melewatinya, formasi besar yang tak terhitung jumlahnya hancur, hampir tidak meninggalkan perlawanan sama sekali. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Mo Yunku? Mo Yun Gubo berteriak dengan marah, Saudara Qin, pernahkah aku, keluarga Mo Yun, merasa kasihan padamu sedikit pun? Juga, untuk melindungi kota Nanyuan, adakah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan di istana tuan kotamu yang tidak dapat diungkapkan? Qin Chen mengabaikan teriakan keras Mo Yungubo. Menyebabkan sungai hitam niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke setiap sudut kota Nanyuan. Sekarang dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia secara alami tidak akan menyerah di tengah jalan, belum lagi seiring dia mengetahui lebih banyak tentang kota Nanyuan. Dia telah menguasai banyak bukti kriminal keluarga Mo Yun. Miliaran sungai hitam besar menyebar ke seluruh kota. Seketika menghancurkan semua formasi yang ditinggalkan oleh keluarga Mo Yun di kota Nanyuan, satu aliran sungai hitam bahkan menghantam area inti istana tuan kota.
dan juga menyelimuti seluruh kota petani di kota Nanyuan terlindungi dari dampak. Apa yang terjadi? Kita semua terbungkus dalam Heihe. Niat membunuh di Heihe ini sepertinya tidak berbahaya. Apakah itu melindungi kita? Master Gedung Tianwei Yusin, Master Paviliun Abadi Chu Yueli dan yang lainnya terkejut lingkungan sekitar, terbungkus dalam sungai hitam, kekuatan sungai hitam. Yang dapat membuat Sage Agung Siyu sangat malu, tidak membahayakan mereka. Ledakan. Banyak dari sungai hitam ini telah berdampak pada area inti istana Tuan Kota. Leluhur. Mo Yun menunggu orang kuat itu memandang Mo Yun Gubo dengan ngeri. Saudara Qin, kamu sudah bertindak terlalu jauh, berhenti. Mo Yungubo akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, meraung marah, bergoyang, dan tiba-tiba menyerang Qin Chen. Berdengung. Saya melihat kehampaan bergetar, dan dalam sekejap, sosok Mo Yungubo seolah melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang, dan bayangannya tidak dapat ditangkap sama sekali. Mo Yungubo ini harus melakukan ini untuk menunjukkan citra adilnya di depan semua orang, itu tidak berguna. Orang bijak Siyu tampak garang. Dan tiba-tiba tombak hitam muncul di sekeliling tubuhnya lagi, dan dua tombak hitam muncul satu demi satu muncul, melayang ke kiri dan ke kanan. Dua formasi kehampaan hitam pekat langsung muncul di kaki Grid Sage Siyu. Membunuh. Kedua tombak hitam itu, dengan formasi jalannya yang mengalir aneh, meletus dengan kekuatan mengerikan yang mencengangkan. Merobek kehampaan dan dengan paksa menembus sungai hitam niat membunuh yang mengalir di depan mereka. Kekuatan Kaisar Dewa setengah langkah meledak hingga ekstrim dalam sekejap. Bum bum bum. Sungai hitam niat membunuh yang awalnya menahan Sage Agung Siyu terus mengalir, tetapi mata Qin Chen tenang, dan sungai hitam tak berujung terus membanjirinya. Sage Agung Siyu berjuang untuk melawan, merasa putus asa. Terlalu kuat, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Sage Agung Siyu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia telah menembus level setengah langkah Kaisar Ilahi ditahan oleh Qin Chen. Sekarang kita hanya bisa melihat orang tua Mo Yun Gubo itu. Mata Sage Agung Siyu tajam dan dingin. Meskipun dia jelas-jelas terus-menerus dikepung, dia masih membakar sumbernya dengan gila-gilaan dan mengaduk sungai hitam yang tak berujung. Membiarkan Qin Chen akan mentransfer lebih banyak kekuatan untuk datang ke sini. Salah satunya adalah Grid Sage Siyu yang meledak dengan niat membunuh yang ekstrim, dan yang lainnya adalah Mo Yun Gubo yang bersembunyi di kegelapan. Namun, Qin Chen mengabaikan mereka berdua dan terus mendesak Heihe dari dia. Heihe yang pembunuh, itu terus melonjak dan menabrak inti rumah Tuan Kota, dan hendak menabraknya. Tepat pada saat ini, ledakan. Tiba-tiba, sosok kehampaan yang aneh muncul. Sosok ini membawa kekuatan spasial yang aneh, seperti cahaya dingin dan jiwa es yang tiba-tiba muncul, menusuk alis Qin Chen dengan sudut yang sangat mengejutkan. Itu adalah Mo Yun Gubo. Apa? Petapa Agung Cucong, yang telah kehilangan hati kaisar dan tidak dapat ditahan, merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri, kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak bisa menahan nafas. Jurus yang dilakukan oleh Mo Yun Gubo, nenek moyang kota Nanyuan, sebenarnya lebih menakutkan dan aneh dari dirinya, seorang pembunuh tingkat kekacauan dari dunia luar. Pukulan seperti itu mungkin tidak dapat dilakukan bahkan pada puncaknya. Qin Chen terkekeh dan berkata, "Yang mulia, Anda masih menyembunyikannya, dan Anda akan membeberkannya." Ledakan. Penghalang sungai hitam yang tak terlihat langsung naik ke langit, menyapu Mo Yun Gubo dan membekukannya dalam kehampaan. Tubuh Mo Yun Gubo tidak bisa bergerak, dan wajahnya berubah sedikit. Hanya dengan benar-benar menghadapi niat membunuh Qin Chen di Heihe kita dapat memahami betapa menakutkannya itu. Saat berikutnya, sungai hitam niat membunuh yang diaktifkan oleh Qin Chen telah mencapai inti istana Tuan Kota. Ledakan. Di inti rumah Tuan Kota, aura menakjubkan tiba-tiba keluar dari formasi. Kekuatan formasi sangat menakutkan, dan bahkan menarik tatapan ngeri semua orang di atas formasi pelindung di kota Nanyuan. Namun di bawah pengaruh sungai hitam Qin Chen, formasi besar masih tidak mampu menahannya. Di bawah pengaruh sungai hitam yang bergulung, itu mengeluarkan suara retak dan membuka lubang. Berdengung. Aura kematian yang membuat semua orang berdebar-debar terpancar dari inti rumah Tuan Kota yang memiliki retakan samar, mengejutkan semua orang. Apa itu?
Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan mengecilkan pupil mereka dan tampak kaget. Mereka melihat bahwa di inti rumah tuan kota, ada dunia kecil yang aneh. Di dunia kecil itu, banyak sekali mayat berserakan sangat menyedihkan, memancarkan aura kebencian dan kematian yang mengerikan. Teror dari nafas kematian ini membuat banyak praktisi yang hadir merasa menggigil di sekujur tubuh mereka, dan jiwa mereka hampir membeku dan berdenyut. Bab 5833. Sangat kecewa. Pada saat ini, nafas dingin kematian menyapu udara, seperti sungai panjang kematian dan keheningan yang mengalir dari dunia bawah, langsung membuat khawatir seluruh kota Nanyuan. Begitu banyak mayat orang kuat. Tampaknya ini adalah praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang telah menghilang di kota Nanyuan kita selama bertahun-tahun. Serta anggota klan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dimusnahkan oleh kekuatan gelap seperti masyarakat tengkorak Zuo di zaman ini. Semuanya mati di rumah tuan kota. Mengapa ini terjadi? Pembangkit tenaga listrik terkemuka yang bermata tajam tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika dia melihat mayat-mayat yang padat di dalam. Masing-masing dari mereka tampak pucat dan merinding di sekujur tubuhnya. Kondisi kematian orang-orang di depan mereka sungguh menyedihkan. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di Laut Semesta Selatan, mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Kebangkitan seorang kaisar harus didasarkan pada mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya bisa bangkit setelah mengalahkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari generasinya dalam kompetisi. Planet yang hidup akan musnah dalam sekejap mata adalah hal yang lumrah. Namun pemandangan di depan mereka masih membuat kulit kepala mereka tergelitik dan hati mereka gemetar ketakutan. Karena praktisi yang meninggal di dunia kecil itu tidak mati secara normal, tetapi dipaku pada paku batu hitam, atau dikuliti, atau dijepit, atau matanya dipotong, atau jantungnya ditusuk. Jika hanya itu saja, di dunia hampa kecil itu, ada lebih banyak lagi benang hitam legam yang tergantung, menembus jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Aura dingin yang keluar seperti api penyucian tingkat 18, yang membuat orang bergidik dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mo Yun Gubo, bisakah kamu memberitahuku, apa ini? Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan acuh tak acuh, dengan tatapan dingin di matanya. Sejak pertama kali dia melihat Mo Yun Gubo, dia merasakan kuatnya kuasa dosa dalam dirinya. Kekuatan dosa yang kuat jauh melebihi kekuatan Presiden Zuo School. Selama bertahun-tahun, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang telah hilang atau dihancurkan di kota Nanyuan dan sekitar kota Nanyuan sebenarnya diperintahkan secara diam-diam oleh keluarga Mo Yun Anda. Sama seperti masyarakat tengkorak Zuo, mereka juga secara diam-diam didukung oleh rumah tuan kota Anda. Tujuannya adalah untuk terus menangkap makhluk hidup untuk Anda bunuh. Apakah Anda layak menjadi penguasa kota Nanyuan? Teriak Qin Chen. Keluarga Mo Yun adalah keluarga seperti itu. Keluarga Mo Yun menyelamatkan kita dan banyak kekuatan lain di Laut Semesta Selatan selama invasi dunia bawah, jadi mereka terpilih sebagai penguasa kota netral kota Nanyuan. Tapi di belakang adegannya, mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Sangat kejam bahwa kita telah hidup di bawah kendali iblis ini. Para praktisi dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan gemetar. Alasan mengapa banyak dari mereka pindah keluarga dan datang ke kota Nanyuan adalah karena status kota Nanyuan sebagai kota netral. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak perlu khawatir akan dianeksasi oleh kekuatan lain setiap hari, dan mereka dapat melakukannya kehidupan yang damai. Tapi sekarang, mereka gemetar. Jika apa yang dikatakan Qin Chen benar, maka di bawah tatapan iblis seperti itu, cepat atau lambat mereka akan menjadi tidak lebih dari sepotong kue dan menjadi anggota dunia kecil itu. Karena, di dunia kecil itu, mereka melihat banyak orang kuat dan anggota suku yang pernah menjadi kekuatan kuno kota Nanyuan. Orang-orang ini mati dalam pelatihan eksternal, menghilang, atau binasa dalam kehancuran dan konflik beberapa kekuatan besar. Tapi sekarang, mereka semua muncul di dunia kecil yang aneh di inti istana tuan kota. Tidak heran tidak pernah ada kekuatan besar yang berkembang selama banyak zaman di kota Nanyuan. Karena kekuatan ini telah dihancurkan oleh keluarga Mo Yun sebelum mereka tumbuh dewasa. Membantu tetapi gemetar dan berkata, bahkan Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yu Xin,
penguasa paviliun Tianwei, ketakutan. Jika mereka tidak datang dari kekuatan teratas di laut semesta, dengan kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran keluarga Mo Yun. Aduh! Di bawah tatapan ngeri semua orang, Mo Yun Gubo tiba-tiba menghela nafas. Tubuhnya yang reyot, terikat oleh sungai hitam yang mematikan, tiba-tiba bangkit selangkah demi selangkah. Saat tubuhnya yang reyot terangkat, begitu dia mulai, nafas kehidupan yang menakutkan dengan keras tersapu keluar dari tubuhnya. Ledakan. Aura kehidupan Mo Yun Gubo yang semula sudah tua dan berambut abu-abu ternyata semakin kuat, dan kulitnya yang keriput seketika menjadi bulat dan halus dan hampir mati. Leluhur, kamu. Mo Yun dan orang-orang kuat lainnya dari istana Tuan Kota memandang Mo Yun Gubo dengan tidak percaya. Meskipun mereka telah mengirimkan orang-orang kuat kepadanya di bawah perintah leluhur selama bertahun-tahun. Sama sekali tidak ada hal seperti itu, seperti berpikir bahwa nenek moyang begitu cerah dan nafas kehidupan begitu kuat. Saya awalnya hanya ingin berhibernasi sebentar di kota Nanyuan, tidak ingin terlibat dalam banyak perselisihan di Laut Semesta Selatan. Dan hanya menjadi seorang petapa dengan pikiran yang tenang. Tapi Anda bersikeras untuk menghancurkan kedamaian saya dan menghancurkan aku. Semua yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup. Mo Yunguo menegakkan tubuhnya sedikit demi sedikit, dan niat membunuh yang awalnya ditahan Heihe secara bertahap dilepaskan olehnya. Dia menatap Qin Chen dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Kenapa? Dengan raungan, aura kematian yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengalir dengan cepat dari istana Tuan Kota. Dan langsung mengalir ke tubuh Mo Yun Gubo, aura di tubuhnya kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap, dan masih ada. Kamu memaksaku. Awalnya aku hanya ingin perlahan-lahan melahap kehidupan seluruh kota ini dan mencapai hal-hal besar, tetapi kamu bersikeras memaksaku. Klan Komodo. Kaisar puncak itu kuat. Kamu pikir kamu bisa menjadi liar di kotaku. Boom! Pada saat Mo Yun Gubo meraung, aura dunia bawah yang dingin juga keluar dari tubuhnya, bergemuruh, dan aura dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aura jelatang ini dibandingkan dengan aura dunia bawah yang dilepaskan oleh Sage Agung Siyu sebelumnya. Aura hantu ini langsung menyatu ke dalam tubuh Mo Yun Gubo, dan dikombinasikan dengan aura kematian awalnya, mendorong budidayanya ke tingkat setengah langkah kaisar ilahi dalam sekejap. Ah! Raungan meraung, dan aura samar kaisar dewa memenuhi udara, langsung menghilangkan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Qin Chen. Bahkan Sage Agung Siyu memandang Mo Yun Gubo dengan kaget, dengan warna mata yang tidak percaya. Karena pada saat ini, aura di tubuh Mo Yun Gubo sebenarnya lebih unggul darinya, dan beberapa kali lebih kuat daripada aura Kaisar Dewa setengah langkah miliknya. Perasaan perpaduan lembut itu hanya dapat dibentuk dengan sepenuhnya mengendalikan dan menggabungkan aura hantu dunia bawah ini. Kamu benar-benar mengendalikan sepenuhnya kekuatan asli dari dunia bawah ini. Sage Agung Siyu memandang Mo Yun Gubo dan berkata dengan suara tanpa suara. Bagaimana kalau? Mo Yun Gubo mencibir dan memandang ke arah petapa Agung Siyu. Saat itu, Anda dan saya diam-diam berencana untuk mendapatkan kesempatan ini bersama. Namun selama bertahun-tahun, sebagai master kedua dari masyarakat naga hitam, Anda hanya mengintegrasikan ini sumber dunia bawah dan tidak begitu mengerti arti sebenarnya. Sungguh sia-sia. Tidak seperti aku, hahaha. Mo Yun Gubo berkata dengan ekspresi gelap, aku telah membunuh begitu banyak orang, dan saya berkeliaran di dunia dengan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya siang dan malam. Dengan cara ini, saya harus sepenuhnya memahami apa itu kematian dan apa sifat dunia bawah. Karena hanya dengan cara inilah saya dapat benar-benar memasuki alam kaisar ilahi yang legendaris dan menjadi salah satu raksasa laut semesta selatan. Dia bukan lagi seekor semut yang diinjak-injak. Mo Yun Gubo memandang semua orang dan makhluk di kota Nanyuan dengan mata hijau. Kota Nanyuan ini adalah tempat berkembang biak saya, dan disinilah aku mendapatkan kekuatan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Maka kita benar-benar dapat mencapai tingkat peternakan Dewa Kaisar.